Puji Tuhan, pada kesempatan malam ini kami hadir di hadapan Bapak Ibu semua, teramat khusus kepada keluarga besar House of Grace Ministry, GPD Anugerah, di mana pada waktu-waktu ini kita akan menyelesaikan tahun lama 2020 dan tinggal beberapa waktu ke depan kita akan masuk di tahun yang baru, tahun berkat Tuhan, tahun 2021. Untuk memasuki tahun baru, kita akan mengawali dengan ibadah. Maka dari itu saya mengajak kepada kita semua, baik yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti ibadah online akhir tahun kami, marilah kita memberi waktu yang terbaik untuk Tuhan. Angkat pujian kepada Tuhan. Haleluya. Ku menyembah. Haleluya. Menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kembali dari awal. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri. Haleluya. Kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Oh haleluya. Segalanya. Haleluya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
ada bersama dengan kami Tuhan. Kami bersyukur padamu. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Kami ada di hari ini, kami ada di waktu ini. Ini karena berkat kasih Tuhan atas setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih untuk segala anugerah-Mu Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di pertolongan terjadi di sini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa kami mengimani Engkau ada bersama dengan kami di waktu yang indah ini. Dalam kegiatan ibadah online akhir tahun kami, untuk masuk tahun yang baru, kami awali dengan bersyukur dalam persekutuan yang indah lewat ibadah online kami malam ini. Kami undang kuasa Allah hadir melawat dan memberkati kami, baik kami yang ada di ruangan ini maupun setiap mereka yang mungkin sementara mengikuti ibadah kami malam ini. Lebih lagi Engkau beracara bagi ibadah kami malam ini. Setiap kami yang ada di ruangan ini di dalam pengurapan Tuhan. Begitupun kami secara khusus, kami berdoa termaksimalkan seluruh kelengkapan senjata Allah melengkapi kehidupan kami untuk kegiatan pelayanan kami malam ini. Bentengi pagari rumah doa kami malam ini dengan bala tentara surga Allah, sehingga kami ada kebebasan untuk memberi yang terbaik lewat ibadah kami kepada Tuhan. Kami mau mulaikan ibadah ini di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan kepada kita semua, keluarga besar House of Grace Ministry, tentu juga dengan keluarga besar GPD Anugerah. Oleh kemurahan Tuhan, kita boleh ada di akhir tahun. Sebagaimana yang saya sudah bilang tadi, kita tinggal menghitung waktu beberapa jam ke depan. Kita akan meninggalkan tahun lama 2020 dan kita akan sambut tahun baru, tahun berkat Tuhan bagi kita umat-umatnya tahun 2021. Meskipun dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan, kiranya baik kita yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti ibadah ini, mari ketika kita memberi waktu, berilah waktu yang terbaik buat Tuhan. Kita nggak harus disibukkan dengan kegiatan yang lain, ya. Mari kita mau fokus dengan Tuhan sehingga kita akan melihat berkat Allah Tuhan hadirkan bagi kita. Dan mari kita mau nyanyikan satu pujian kepada Tuhan, satu lagu yang menjadi lagu favorit saya, segala puji syukur bagi Tuhan Yesus. Haleluya, kita mau bersyukur sebab Tuhan baik bagi kita semua, ya. Segala puji syukur bagi Tuhan Yesus, Allah yang memelihara kehidupan kita. Haleluya. Syukur hanya bagimu
Tuhan baik, soraklah haleluya, soraklah haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kami mau bersorak-soraklah haleluya, soraklah haleluya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. One more. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selayaknya dan sepatutnya kita mau bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik bagi kita semua. Meskipun ya, sekali lagi dengan segala keterbatasan, tetapi kita mau memaksimalkan apa yang kita punya, ya, kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan angkat satu pujian penyembahan kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan suara Tuhan untuk menjadi bekal kita masuk tahun 2021. Haleluya, angkat pujian kepada Tuhan. Amin. Haleluya, sebab kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup, lebih dari hidup. Glory, bawa lidahku memuji Engkau, memuji Engkau, sebab kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari. Sekali lagi, sebab kemurahan-Mu, kemurahan-Mu oh Tuhan, besar kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Glory bagi Tuhan. Glory, haleluya. Bawa lidah memuji Engkau Tuhan. Glory, glory, glory Tuhan. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Adalah kemurahan-Mu Tuhan, adalah kebaikan-Mu, adalah kasih-Mu lebih dari hidup. Tinggi dalam lebarnya kasih-Mu. Itulah yang telah kami nikmati sepanjang tahun 2020. Dan kami pun boleh ada di penghujung tahun. Semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Dan di tengah-tengah ibadah ini kami mau persiapkan kehidupan kami untuk diisi dengan kebenaran Tuhan yang menjadi kebutuhan kerohanian kami. Kuduskan layakan kami semua, sehingga setiap firman yang kudus yang boleh diperdengarkan, setiap kami diberkati oleh Tuhan. Pakai kami hamba-Mu menjadi perpanjangan lidah suara Tuhan, sehingga apa yang menjadi pesan sorga boleh tersampaikan dengan baik kepada kami semua. Kami siap dengar kebenaran Tuhan.
di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan kepada kita keluarga House of Grace Ministry, baik kita yang ada di ruangan ini maupun yang sementara mengikuti ibadah kami malam ini. Kita akan sama-sama ada dalam renungan firman Tuhan, dan malam hari ini sebagaimana yang kami sudah share di Facebook maupun di status WA, bahwa ibadah syukur kita menyambut tahun baru, ya, bersyukur dengan segala pertolongan Tuhan di 2020, dan kita mau melangkah dengan iman di tahun berkat Tuhan 2021. Kita mau awali dengan mendengarkan firman Tuhan. Adapun judul kita malam ini adalah berkat dari sebuah kesalehan. Berkat dari sebuah kesalehan. Apa pesan Tuhan? Apa suara Tuhan? Apa kerinduan Tuhan kepada kita yang sudah menikmati setiap berkat-berkatnya, dan kita yang akan menyambut tahun yang baru yang Tuhan mau anugerahkan kepada kita. Kita akan bertolak dalam satu pembacaan Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Kitab Ayub, Ayub pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Kita akan mengambil pembacaan di dalam Ayub 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Yang sudah menemukan katakan amin. Oke, saya menunggu. Ayub 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Puji Tuhan. Kita baca. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan kepada kita malam hari ini. Berbicara mengenai kesalehan. Berbicara mengenai tentang kesalehan, kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana saya menemukan arti dari saleh, taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Adapun pengertian lain tentang saleh adalah mereka yang disebut orang suci dan beriman. Ya, kita yang disebutkan orang-orang yang suci dan orang yang beriman. Haleluya. Kalau kita bertolak dari kata kesalehan, kita akan menjumpai di sana pengertian yang serupa dengan kata saleh, ya, adalah kesalehan. Pengertiannya ketaatan atau kepatuhan dalam menjalankan ibadah dan kesungguhan menunaikan ajaran agama. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan saleh atau kesalehan. Intinya, pengertian dari kesalehan adalah sebuah ketaatan atau kepatuhan di dalam kita menjalankan ibadah, ya. Haleluya. Kita akan merujuk dari kata kepatuhan
atau ketaatan yang menjadi pengertian dari kesalehan yang merupakan judul kita pada malam hari ini. Berkat dari sebuah kesalehan atau dari pemahaman tadi, berkat dari sebuah ketaatan dan kepatuhan kita kepada Tuhan. Kita menjumpai di dalam Ayub 1 ayat 1, di sana ada 4 poin yang menerangkan tentang pribadi Ayub. Yang pertama, kita mendapati Ayub disebutkan di sana, dia adalah pribadi yang saleh. Yang kedua, disebutkan di sana Ayub adalah pribadi yang jujur. Adapun poin yang ketiga yang termuat di dalam ayat 1 pasal 1, pribadi Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan. Yang keempat, keterangan firman Tuhan, dia menjauhi kejahatan. Haleluya, menjauhi kejahatan. Jadi inilah 4 hal yang ada dalam kehidupan Ayub, atau 4 hal yang melekat dalam kehidupan keseharian Ayub, yang dia perlihatkan, yang dia pertontonkan, yang dia tunjukkan kepada keluarganya, kepada kerabat, sahabat, teman, pada lingkungan sosial di mana dia berada. Dan ini pun datang kepada kita malam hari ini. Kiranya 4 hal ini bukan hanya dimiliki oleh seorang Ayub, tetapi itu pun juga boleh menjadi gaya hidup, kehidupan kekristenan kita pada pengiringan kita kepada Tuhan. Jadilah orang yang saleh, jadilah orang yang jujur, jadilah pribadi yang takut akan Tuhan, dan jadilah pribadi yang menjauhi kejahatan. Haleluya. Kita pun menjumpai kehidupan Ayub di ayatnya yang ketiga dalam pasal 1. Diterangkan di sana bahwa Ayub adalah orang yang terbilang kaya di sebelah timur. Intinya, Ayub ini adalah seorang yang kaya. Ya. Bertolak dari 4 unsur tadi, 4 hal tadi, kita menjumpai di dalam ayat yang ke-8 ada pengakuan Tuhan. Ada pengakuan Tuhan terhadap kehidupan Ayub. Itu kita bisa jumpai di dalam ayatnya yang ke-8 di pasal 1, dan kita akan jumpai juga di pasal 2 ayat yang ketiga. Mari kita lihat firman Tuhan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Pengakuannya di dalam keterangan firman Tuhan di sini dimulai dari sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh, jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saya boleh bilang, bertolak dari keterangan ini, ya, ini adalah pernyataan atau pengakuan Tuhan dengan sosok Ayub, ya, dengan apa yang dia tunjukkan, dengan apa yang dia perlihatkan, bukan hanya kepada manusia, tetapi 4 hal tadi itu pun nyata di pemandangan Tuhan. Itu pun jelas di dalam pengamatan Tuhan, bahwa demikian adanya. Dia saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Kita jumpai juga di dalam pasal yang kedua,
ayatnya yang ketiga, ya. Ayub 2 ayat yang ketiga, firman Tuhan, ya, kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Ya, ini pengakuan Tuhan. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Seperti Ayub yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Betapa hebat, betapa luar biasa, betapa istimewa, ya, kehidupan Ayub di mata Tuhan. Karena apa yang tersebutkan di ayat 1, di pasal 1 tadi, itu bukan hanya orang saja yang melihat, tetapi itu jelas di mata Tuhan. Itu begitu nyata di hadapan Tuhan. Sehingga pernyataan Tuhan, tidak ada orang seperti dia. Haleluya. Tentu kita bersama merindukan ada pengakuan Tuhan. Anak Ishak adalah orang yang takut akan Tuhan. Anak Ishak ternyata adalah remaja yang menghormati orang tua. Adalah remaja yang dengar-dengaran sama papi maminya. Ya, itu pengakuan Tuhan. Bukankah kita berharap demikian? Oh, ada anak sekolah minggu, Mika. Didapati Tuhan, Mika adalah anak sekolah minggu yang takut Tuhan. Dengar-dengaran. Dia rindu bermain alat musik dalam ibadah papi maminya, kan begitu. Ada seorang yang bernama Grace, hamba Tuhan Grace. Dia adalah hamba Tuhan yang betul-betul sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tidak didapati dalam ucapan bibirnya sebuah keluhan-keluhan. Bagaimanapun dia tetap ada dalam panggilan Tuhan. Tidak ada kata mundur. Mau hujan, mau panas, tetap melangkah dalam mengiring Tuhan. Ada pengakuan Tuhan. Ada seorang yang bernama Denny. Mau hujan, mau panas, tetap mau berkarya bagi Tuhan. Tidak surut mau melayani Tuhan. Ada yang bernama Swingly. Mau bagaimanapun keadaan, tetap semangat mau melayani Tuhan. Haleluya. Ada pengakuan Tuhan. Bukan sebatas pengakuan manusia. Aduh, betul. Dia sungguh-sungguh. Tetapi di luar dari jangkauan mata kita manusia, dia ternyata enggak demikian. Bukankah Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha melihat, adalah Allah yang maha tahu? Kita manusia hanya di depan mata kita, aduh betul dia sungguh-sungguh. Tetapi jauh dari pengamatan kita. Dari satu tempat yang kita tidak bisa jangkau dengan mata kita yang terbatas ini, ternyata dia berbeda. Tetapi kalau Tuhan melihat dimanapun kita berada, tidak ada yang tersembunyi. Kita merindukan pengakuan dari Tuhan, sebagaimana yang dialami oleh Ayub. Maka dari itu, mari, kalau kita merindukan pengakuan dari Tuhan, betul-betul hiduplah dalam kesalehan. Hiduplah dalam kejujuran, hiduplah dalam takut akan Tuhan, dan jauhilah segala kejahatan. Amin. Puji Tuhan. Ini berkat yang luar biasa bagi kita untuk menuntun kita masuk di tahun yang baru. Berbuatlah sesuatu yang mendapatkan pengakuan dari Tuhan, bukan sebatas pengakuan dari manusia. Ketika kita mendapatkan pengakuan dari orang yang hebat, kita bangga. Apalagi kalau kita mendapatkan pengakuan dari Tuhan. Bukankah kita sangat-sangat bersyukur? Kita semua diperhatikan Tuhan. Tetapi fokus Tuhan kepada mereka
yang mau saleh seperti Ayub ya. Saleh, jujur, takut Tuhan dan menjauhi kejahatan. Haleluya. Tetapi kita lihat orang seperti Ayub yang mendapat pengakuan dari Tuhan, ya, bertolak dari 4 poin tadi. Di ayatnya yang ke-12 dan di pasal 2 ayat 6 kita menjumpai di sana sebuah proses untuk Ayub, ya, sebuah proses untuk Ayub. Padahal dia sudah hidup benar. Tetapi ada sewaktu di mana Ayub pun masuk dalam sebuah proses. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam ayatnya yang ke-12 pasal 1. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Ya. Pasal 2 ayat 6. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Makna, arti, pengertian sesuatu yang tersirat dalam ayatnya yang ke-12 dan pasal 2 ayat yang ke-6. Tuhan meluaskan Ayub masuk dalam sebuah proses. Adakah ketika dia ada dalam proses ini, seorang Ayub mau tetap kuat, mau tetap sungguh-sungguh, mau menjauhi kejahatan, atau sebaliknya? Diizinkan dengan sepengetahuan Tuhan loh. Diizinkan, monggo. Kalau mau uji si Ayub silahkan. Tetapi catatan, sayangkanlah nyawanya. Kehidupan kita, semua itu di dalam kekuasaan Tuhan. Diluaskan, monggo. Lihat aja. Buktikan sendiri tentang sosok Ayub. Haleluya. Mungkin hari-hari ini kita sementara menjerit dalam sebuah pergumulan. Kita sementara berteriak, "Oh Tuhan, tolong." Dalam sebuah pergumulan, permasalahan yang dalam kategorinya ukuran kita manusia berat. Kita menjerit, "Tuhan tolong." Sampai kapan derita ini? Sampai kapan kesusahan ini? Sampai kapan keadaan kita yang seperti ini? Mungkin saja bahasa yang serupa terucap dari seorang Ayub. "Kenapa Tuhan, saya yang sudah jujur, saya yang sudah saleh, hidup takut Tuhan, menjauhi kejahatan, kenapa tega Tuhan izinkan saya masuk dalam proses?" Bisa saja bahasa yang sama terucap dari mulut Ayub. Haleluya. Seorang Ayub masih diizinkan masuk dalam sebuah proses hidup. Nah, tapi mari kita ikutin. Kita ikutin terus berita sorga malam hari ini untuk melengkapi kita masuk tahun baru. Diizinkan masuk dalam proses. Prosesnya dalam rupa bagaimana? Di ayatnya yang ke-15 sampai 19 kita lihat firman Tuhan. "Datanglah orang-orang Sheba menyeberang dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan,
lalu menyerbu unta-unta dan merampas serta memukul penjaganya. Dengan mata pedang, hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 18, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilanda pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ada sebuah peristiwa yang tragis melanda, menimpa, terjadi dalam kehidupan Ayub. Mungkin secara pribadi Ayub bilang, tega Tuhan, tega. Kenapa ini harus terjadi? Tetapi itu kenyataan. Tuhan dengan sepengetahuan Tuhan diizinkan, monggo. Silahkan lihat, buktikan. Ini Ayub ini luar biasa. Sebuah peristiwa yang luar biasa hebat. Sebab sebagai manusia, betapa pilunya mendengar kabar kekayaannya habis, ternak habis, bahkan anaknya pun mati. Bukankah banyak dari kita berkata, keturunan kita adalah harta kita. Tetapi harta kesayangan Ayub hilang. Itu sebuah pukulan hebat untuk Ayub. Badai masalah hebat menerpa Ayub. Gelombang pergumulan hebat melanda Ayub. Tetapi kita lihat, meskipun hebatnya pergumulan, Ayub tetap kokoh dalam imannya kepada Tuhan. Hari-hari ini saya tidak tahu, baik kita yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti ibadah online ini, seberapa besar pergumulanmu. Saya tidak tahu, tetapi mari kita lihat tokoh Ayub. Jangan engkau berpaling, jangan merosot semangatmu. Haleluya. Pandanglah tahun depan 2021 adalah tahun kemenangan bagi kita, tahun berkat bagi kita, tahun kelimpahan bagi kita. Haleluya. Mari kita lihat. Masih ada satu peristiwa yang lebih menyakitkan Ayub juga. Pasal 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Seorang pendamping hidup, seorang wanita yang dipilih atas dasar cinta. Tetapi tiba-tiba ketika masalah menerpa kehidupan mereka, keadaan ini begitu mempengaruhi keimanan. Mempengaruhi rasa hormat seorang wanita, dalam hal ini istri Ayub, kepada Ayub, juga mempengaruhi rasa hormat istri Ayub kepada Tuhan. Sehingga pernyataan ini sesuatu pernyataan yang tidak seharusnya terucap, tetapi itu terjadi. Kembali saya baca. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Bahasa yang terlalu kasar dan tidak beretika terucap dari seorang istri yang begitu dikasihi, dicintai oleh Ayub.
Perhatikan firman Tuhan ini. Bukankah ini sebuah tamparan yang luar biasa? Menyakitkan hati seorang Ayub dengan reaksi istrinya. Hai gereja Tuhan, hai umat-umat Allah, kita semua, bahkan yang mengikuti ibadah ini, jangan menjadi gereja Tuhan yang seperti gambaran istri Ayub. Tidak memiliki ucapan syukur, tidak memiliki satu kekuatan iman. Begitu rapuh imannya kepada Tuhan. Ketika masalah datang, bukan sekedar menyalahkan manusia, yang dalam hal ini Ayub suaminya, tetapi dia pun berkata, kutukilah Tuhanmu. Betapa sesuatu yang tidak benar dipertontonkan, diperlihatkan oleh istri Ayub. Janganlah menjadi gereja yang demikian. Janganlah menjadi umat Tuhan seperti gambaran istri Ayub. Tidak diperkenankan. Sesuatu yang tidak harus ada dalam kehidupan kita. Hati-hati. Mari kita ikuti firman Tuhan. Inilah pukulan masalah. Inilah terpaan pergulatan hidup untuk Ayub. Tapi kita ikutin kebenaran firman Tuhan. Pasal 2 ayat 10. Pasal 2 ayat 10 bunyi firman Tuhan. Tetapi Ayub berkata kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Meskipun hal yang kurang ajar diperlihatkan istrinya, respon Ayub, inilah respon anak Tuhan, inilah respon warga gereja yang harus kita berikan, yang harus kita tampilkan, yang harus hadir dalam setiap komunikasi kita, apapun bahasa yang datang kepada kita. Perhatikan respon Ayub. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Kalimat ini bukan sebatas menerima yang buruk saja, tetapi yang dimaksudkan di sini, apakah kita tidak mau menerima proses dari Tuhan? Apakah kita tidak mau menerima pemurnian dari Tuhan untuk membentuk dan menjadikan kita lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi di hadapan Tuhan? Haleluya. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Oh, luar biasa. Figur tokoh Alkitab Ayub. Ini disuarakan kepada kita. Ini diberitakan kepada kita menyongsong tahun yang baru. Dengar baik. Terima pesan sorga. Jangan menjadi gereja yang rapuh. Milikilah cara respon seperti Ayub. Menerima yang baik dari Tuhan. Berkat-berkat Tuhan. Ketika pun proses datang buat kita. Dengan segala tujuan yang baik dari Tuhan. Untuk melihat sejauh mana kemurnian kita kepada Tuhan. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kembali kepada judul khotbah. Berkat dari sebuah kesalehan. Kita lihat di dalam Ayub 42 ayatnya yang ke-10. Kita sudah ada di penghujung khotbah, di akhir khotbah. Maka dari itu
Saya yakin suara pesan sorga begitu jelas kepada kita semua. 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayat 12 dan 13. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini berkat Tuhan, akibat dari sebuah kesalehan, akibat dari sebuah ketaatan. Haleluya. Intinya pesan Tuhan bagi kita, taat. Hidup saleh di hadapan Tuhan. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hidup berkenan, hidup baik di hadapan manusia. Hal yang biasa. Tetapi fokus kita anak Tuhan. Fokus kita gereja Tuhan. Bagaimana kita mau tampil sebagai gereja yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yakinlah, kalau itu kita lakukan, tahun 2021, berkat-berkat besar, berkat-berkat istimewa telah disediakan Tuhan bagi kita yang mau hidup saleh, hidup taat, hidup jujur, menjauhi kejahatan, hidup takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Inilah pesan firman Tuhan. Saya tibakan di sini firman Allah. Mari angkat pujian kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman yang datang mengajar dan mengingatkan kami malam ini. Haleluya. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau. Jumpai kami mengasihi Engkau dengan segenap jiwa kami Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hati. Mari kita di ruangan ini, kita berdiri bersama. Haleluya. Yang sementara mengikuti ibadah ini, mari nikmati berkat Tuhan lewat ibadah online malam ini. Aku mengasihi. Nyanyikan bersama-sama pujian ini. Haleluya. Dengan segenap jiwaku ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Sama-sama katakan hati-Mu.
Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dengan pesan Allah bagi kami untuk menyambut tahun baru 2021. Pesan Allah yang begitu jelas bagi kami malam ini. Kami butuh Roh Kudus untuk memampukan kami, menjadikan kami pelayan Tuhan, umat Tuhan yang mau hidup saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi segala kejahatan dosa. Tuhan, tolong kami. Berkat besar telah datang kepada kami malam ini lewat firman-Mu. Kami hanya mau berkata, puji Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah datang kepada kami. Kami hanya mau berdoa, Tuhan, berkatilah kami keluarga besar House of Grace Ministry. Biar kami semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bagaimanapun keadaan saat-saat ini, kami terus mau melangkah berkarya, melayani Tuhan. Bapa, demi nama Yesus, kami memohon berkat Tuhan. Kiranya Engkau hadirkan berkat kekuatan, berkat kesehatan yang sempurna bagi keluarga besar House of Grace Ministry. Dimanapun berada, termasuk kami yang ada di ruangan ini. Berkat penyertaan, berkat perlindungan, berkat keamanan Tuhan juga hadirkan bagi kami. Teristimewa doa dan harapan kami memasuki tahun baru. Kami percaya Allah hadirkan kami di tahun baru. Kami akan menikmati berkat-berkat yang Engkau telah sediakan bagi kami di tahun baru 2021. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ada di penghujung tahun ini. Bukan karena kuat kami, bukan karena hebat kami. Sebagai orang percaya, ini anugerah Tuhan. Ini kebaikan Tuhan. Ini adalah kemurahan Tuhan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Bapak. Kami mau berdoa untuk kami yang ada di ruangan ini. Berkati kami suami, istri, anak-anak kami. Hadirkan dan limpahkan damai, sejahtera, sukacita dari Allah. Berikan kami semangat untuk terus melangkah melayani Tuhan. Pakai kami lebih hebat bersama Tuhan. Bukakan jalan yang lebih lebar untuk kami menggapai sukses dalam pelayanan bersama Tuhan. Dan semuanya darimu, semuanya untukmu Tuhan. Hormat, pengagungan bagi Tuhan. Hadirkan setiap berkat-berkat-Mu, memenuhi setiap kebutuhan, keperluan kami. Terima kasih Bapak. Kami yakin jaminan Allah untuk kesejahteraan kami keluarga Engkau berikan bagi kami dengan cara-Mu yang ajaib. Pergumulan kami dalam melayani-Mu Tuhan, untuk pengadaan rumah doa, biar ada keajaiban Tuhan, ada mujizat Tuhan. Kami boleh meraih mujizat, kami boleh meraih keajaiban, pertolongan Tuhan. Engkau kirimkan orang yang Engkau taruh rasa terbeban yang begitu kuat untuk menopang kami dalam pelayanan, dalam pergumulan pengadaan rumah doa. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati kami dalam pelayanan dengan rumah doa. Begitupun Tuhan, selain kami yang ada di ruangan ini, kami telah terima berkat kuat sehat dari Tuhan, perlindungan, keamanan, dan bonus-bonus berkat yang lain. Kami berdoa untuk Pastor Swingli yang bersama dengan kami malam ini. Berkati Pastor Swingli, pribadi, keluarganya, pelayanannya diberkati Tuhan. Kami yakin firman Tuhan meneguhkan kami semua, termasuk Pastor Swingli. Pakai hidupnya lebih dahsyat bersama Tuhan. Pakai hidupnya semakin heran bersama Tuhan.
segala pergumulan hidupnya berkenan, masa depan keluarganya, masa depan pelayanannya. Tuhan memberkati. Amin. Lindungi, sehat-sehatkan selalu. Terima kasih Tuhan. Yang ada di rumah ini, Marcel, kami berdoa diberkati oleh Tuhan. Masa depannya, pribadinya, kami bawa dalam doa diberkati oleh Tuhan. Sehat-sehatkan. Keluarga besar House of Grace di luar sana, Tuhan berkati. Mama Yulin, Raffles diberkati Tuhan. Bahkan malam ini, setiap anak-anak Tuhan, setiap umat-umat Tuhan yang mengikuti dalam ibadah online kami, dari rumah mereka masing-masing, siapapun mereka, kami berdoa, biarlah berkat Allah hadir bagi mereka. Berkat kekuatan, berkat kesehatan hadir bagi mereka. Berkat perlindungan, berkat keamanan, berkat penyertaan hadir bagi mereka. Kalau ada dalam kelemahan tubuh, kuasa Allah hadir memberikan mereka kemenangan. Mereka yang tertutup jalan, kuasa Allah hadir, dibukakanlah jalan bagi mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah kami malam ini. Kami menikmati Tuhan. Terima kasih, kami mengangkat tangan berkati bangsa kami Indonesia. Bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Pemerintah kami diberkati oleh Tuhan. Memberkati akan seluruh hamba-hamba Tuhan di mana saja berada. Pemakaian Tuhan dahsyat atas kami semua. Umat-umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami akan tamatkan kegiatan ibadah kami malam ini. Ibadah pisah tahun dan sambut tahun baru 2021. Kami tamatkan di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan. Akhirnya, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari kuasa Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kita mulai saat malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami tamatkan ibadah ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat menyambut tahun baru 2021. Dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Haleluya. Haleluya.